Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di malam yang penuh barakah ini kita dimudahkan untuk bisa melaksanakan salat isya berjamaah dan salat tarawih yang sangat pendek dibandingkan salatnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Namun demikian kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena Allah memudahkan kita bisa beribadah kepadanya. Di kalangan salafus saleh, mereka menjadikan salatnya sebagai munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kutaib kecil berjudul Wasamanul Jannah dan harganya sebuah salat. Ternyata mereka menjadikan salat sesuatu yang luar biasa. Qala ba'duhum, sebagian mereka, mata akhartu fis salat, saya tidak pernah terlambat dalam salat mundu arba'ina sana, sejak 40 tahun. Yang lain mengatakan, ma ra'aitu ahadan amami illa al-imam mundu aslamtu, demi semenjak aku masuk Islam aku tidak pernah melihat orang di depanku kecuali imam. Berarti dia tidak pernah di shaf yang kedua. Yang lain lagi mengatakan, mundu aslamtu ma asma'un nida illa ana ajlis fil masjid astaidu lis salah. Aku tidak pernah mendengarkan azan selama hidupku kecuali, kata dia, aku sudah ada di masjid dan duduk siap untuk salat. Dan banyak lagi beberapa athar sahabat Nabi SAW. Adapun tentang salat tarawih, bagian dari 6 hal yang senantiasa dilakukan oleh para salaf di bulan Ramadan. Yang pertamanya adalah puasanya. Jangan kita tinggal puasa di bulan ini kecuali alasannya syar'i, karena puasa di bulan Ramadan menghapuskan dosa yang telah lewat dan bahkan banyak fadilah dan keutamaan karena Allah yang akan membalasnya. Wa ana ajzi bihi. Adapun yang kedua tadi salat tarawih, para sahabat menghatamkan Quran dalam 3 malam. Jadi mereka panjang salatnya. Walaupun demikian, tidak mengapa kita alhamdulillah bisa berjamaah. Dan man qama ma'al imam, siapa yang salat bersama dengan imam, insyaallah dia akan tercatat salatnya sepanjang malam. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, usahakan setiap kita di bulan ini memperbanyak ibadah-ibadah yang lain, termasuk diantaranya adalah zikir, kemudian juga doa-doa yang banyak, karena di bulan ini dibuka pintu surga dan juga ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan. Maknanya kata Syekh Ibnu Utsaimin, dibukakan pintu kebaikan. Di bulan yang lain kita belum tentu bisa salat 11 rakaat atau mungkin 2-3. Di bulan ini setiap malam kita lakukan dan tidak terasa berat. Di bulan yang lain baca Quran begitu berat, di bulan ini begitu mudah. Dibukakan pintu kebaikan. Bayangkan jam 3 di bulan ini rasanya seperti biasa jam 3 bangun, padahal tidurnya jam 11, jam 12 kadang-kadang. Karena dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu dipertahankan sampai setelah Ramadan dan berikutnya. Nah, kemudian yang keempat, usahakan setiap kita memperbanyak sedekah. Karena sedekah di bulan Ramadan dicontohkan oleh Nabi, beliau lebih jawad, lebih dermawan di bulan Ramadan. Dan afdalus sadaqah, sebaik-baiknya sadaqah adalah sadaqatun fi Ramadan. Sadaqah di bulan Ramadan. Mungkin memberi makan iftar, mungkin juga kita bersedekah kepada anak-anak yatim, bisa juga berbuat baik pada orang-orang miskin, kemudian juga saling memberikan hadiah, termasuk juga satu orang suami atau kepala keluarga menafkahi keluarganya, dan begitulah seterusnya, berlomba. Sampai-sampai mereka, kalau kita lihat di Makkah dan Madinah, sampai mereka bertarik-tarik atau mereka berusaha untuk
mengajak orang agar bisa berbuka bersama dengan dirinya. Kemudian yang kelima, usahakan setiap kita berusaha untuk senantiasa memperbanyak bacaan Quran. Jangan pernah lelah membaca Quran, karena Quran sebagai syafaat, pemberi syafaat dengan izin Allah Ta'ala. Al-Quran juga meningkatkan derajat seseorang di surga. Al-Quran meninggikan kedudukan di dunia dan di akhirat. Dengan Quran Ramadan yang di situ diturunkan Al-Quran di satu malam menjadi bulan yang barakah. Dada yang di dalamnya isinya Al-Quran menjadi mulia. Bahkan satu orang yang dia terbata-bata membaca, kata Nabi, man qara Al-Quran wa yatatata'u fi falahu ajran. Siapa yang membaca Quran dan terbata-bata baginya 2 pahala. Semoga Allah merahmati orang yang misalnya sedang membaca Quran, apakah itu tadarus atau sedang membaca, lalu dia kelelahan sampai tertidur. Semoga Allah memberikan pahala baginya, walaupun dia tidur mendapatkan pahala membaca Quran. Kemudian yang keenam, usahakan setiap kita berusaha senantiasa untuk menghidupkan malam, terutama di 10 hari yang akhir. Adalah para salaf, mereka berlomba sampai-sampai mereka menghidupkan malam tersebut dengan memperbanyak tambahan salat. Bukan hanya salat yang 11, ada salat-salat tambahan sebagaimana hari ini di Masjidil Haram. Kita lihat di 10 hari yang akhir jumlah rakaatnya 33 rakaat sampai menjelang subuh, dari mulai jam 8. Malamnya seperti siangnya, dan itu insya Allah mendapatkan kebaikan. Dan kalaulah kita misalnya tidak bisa melakukan, maka bolehlah kita tidak harus di setiap waktunya. Mana yang kita bisa kita lakukan, mungkin di malam-malam ganjil, mungkin juga seseorang berusaha di malam 27 dan 29 dan seterusnya. Kemudian juga yang keenam, jangan lupa kalau memungkinkan berangkatlah kita berumrah di bulan ini. Masih ada waktu agar kita bisa umrah, karena umrah di bulan Ramadan nilainya sama dengan haji. Oleh karenanya, kalau kita dengar misalnya Abdullah bin Umar, beliau umrah sampai 1080 kali, betapa banyaknya. Khatam Qur'annya bisa 12.000 kali, dan dia berhaji sampai 60 kali. Memang begitulah kehidupan dunia. Ketika kita mengetahui hakikatnya, kita akan bersemangat mengejar akhirat. Dan begitulah dunia, ketika kita tidak mengetahuinya, dia akan mengelabui kita. Kemudian dia akan kejar hatta yamna'u fahu turab, sampai kata Nabi mulutnya disumpal dengan tanah kuburan, dia baru selesai dan berhenti. Oleh karena itu, mudah-mudahan Ramadan yang hari ini kita dapatkan, masih Allah berikan kesempatan sampai di akhir, dan kita dapatkan ketakwaan dan maghfirah dari Allah Ta'ala. Kita pun berharap semoga Allah berikan kesempatan agar masih banyak Ramadan yang di tahun-tahun mendatang. Walaupun kata Imam Syafi'i, isma syi'ta kana wa illam asya wa ma syi'tu illam tasha lam yakun. Kadang-kadang betapa banyak yang kita inginkan tidak bisa terjadi karena Allah tidak menghendaki, dan berapa banyak yang tidak kita kehendaki itu terjadi karena Allah yang menghendaki. Banyak orang berharap dipanjangkan umurnya, tapi Allah menghendaki lain. Kita sayang kepada dia, tapi Allah lebih sayang kepadanya. Akhirnya dicabutlah nyawanya. Banyak orang yang menginginkan waktu seperti kita malam ini bisa duduk bersimpu di masjid. Mereka-mereka yang sudah meninggal mengharapkan kembali ke dunia walaupun bukan Ramadan. Nah, kita menyia-nyiakan terkadang. Sebagai penutup, kata Abdullah ibnu Abbas, kalaulah satu orang di bulan Ramadan tidak bisa dia meningkatkan ibadahnya, apakah baca Quran ataukah salat dan yang lain, maka di bulan yang lain sangat kecil kemungkinan dia akan menjadi orang yang baik. Kalau di Ramadan saja dia masih belum baik, tidak bisa baik, Ramadan berlangsung dia masih maksiat, maka di bulan yang lain sangat kecil kemungkinan dia akan menjadi orang yang baik, kecuali dengan rahmat Allah. Sama juga dengan satu orang yang kalau di usia 40 tahun, sudah lewat 40 tahun belum kelihatan tanda-tanda dia membaik, maka kecil diharapkan di masa tuanya akan menjadi orang yang baik. Sebagian salaf mengatakan qulus salam, ucapkan kepada mereka selamat tinggal, disuruh bersiap-siap untuk mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah panjangkan umurnya, dia belum sadar juga.
kecuali tentu yang Allah berikan rahmat, seperti Hakim Ibnu Hizam. Di usia 60 tahun hidayah baru datang. Kemudian juga beberapa sahabat yang tua pada saat masuk Islam, Allah takdirkan seperti itu dan mereka pun mendapatkan hidayah dan akhirnya mereka istiqamah di atas jalan siratal mustaqim. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini dan orang-orang yang tercinta dimanapun berada, semoga senantiasa mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita selalu mendapatkan barakah hatta atana al-yaqin, sampai kita mendapatkan kematian di atas jalan siratal mustaqim. Nasallallahu ta'ala taufiq wassadad. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.